Kalau pembicaraan saya dengan Denny Sumargo, Denny menyalahkan Novi. Denny saat ini masih tanya-tanya, siapa itu Novi? Ya, gue menyayangkan. Lu kalau mau adu domba gue silakan, gue menyayangkan. Karena menurut gue nggak ada masalah dengan semua orang yang meminta bantuan untuk mengklarifikasi dan memviralkan masalah yang dialami karena tidak ada pertolongan yang didapat. Saya kan sebagai seorang podcaster, saya lihat ya ini ada cuannya ya. Gue jujur loh. Tapi gue juga ngelihat bahwa ibu yakin karena ini masalah nanti takutnya begini. Jadi gini, gue sebagai podcaster, gue cari duit. Tapi gue juga mikirin ke depannya. Gue tidak akan mau mempodcast orang itu sebelum mereka benar-benar yakin apabila berbicara tentang sesuatu yang sangat krusial. Nama baik seseorang, keluarga, anak-anak. Karena impactnya gede banget. Dan dia bilang saya udah gak ada solusi, saya bingung, saya juga kasihan. Jadi akhirnya saya kasih wadah dengan saya bilang kalau ada buktinya saya mau. Dan dia mau buktinya. Dia tunjukkan bukti foto, dia tunjukkan bukti WhatsApp segala macam. Ya saya nggak tahu ini bukti kan bisa benar bisa tidak. Iya. Tapi paling tidak saat itu dia menunjukkan keseriusan dan fakta yang dia punya. Walaupun saya belum tahu itu benar atau tidak. Taeyong itu, Tai itu artinya great. Jadi banyak orang Korea itu pakai nama Taeyong. Si Taeyong, Den Taeyong. Kalau di Indo? Wah, kurang tahu. Yuk guys, balik lagi di Oki Kevin. Nah, ada sebuah video tentang Agus lagi ya. Ini kan masih belum kelar ya, dramanya masih berlanjut nih, episodenya masih panjang nih ya. Kemarin kasus Vina yang panjang, sekarang kasusnya si Agus ya. Dukung Agus katanya mengejutkan, John LBF sarankan Novi balikin uang donasi ke Agus nih. Setelah kemarin dia bertemu dengan Eddie Lau, dan sekarang jadi sekutu guys. Waduh, ini gimana menurut kalian ini? Nah, videonya seperti apa? Yuk kita langsung simak saja guys. Video ini saya tujukan untuk Novi. Jadi ini sifatnya menghimbau ya Novi ya. Ini boleh diterima boleh enggak. Ini letak masalahnya adalah ketika dana ini sudah masuk ke Agus, ini memang sebetulnya haknya Agus mau dipergunakan untuk apapun. Ini pandangan saya. Letak masalahnya adalah ketika dana ini dikembalikan lagi ke yayasannya Teh Novi. Karena memang awalnya ini masuknya ke rekening pribadi Agus. Jadi biar ini nggak makin liar kemana-mana, saya kira opsi tabayun seperti itu untuk dananya dikembalikan itu ke rekening Agus dan nanti dari dinas sosial untuk mengawasi itu saya kira akan sangat baik. Ikut serta mempublikasikan donasi ini dan memang kami juga saya sebagai kuasa hukumnya Agus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya meskipun saat ini hasil dari jeripaya Bang Densu uang itu sudah berpindah dan memang harus ada regulasi-regulasi ketika uang itu harus kembali lagi ke Agus. Ya cuman mungkin saran dari saya kurangi rivalitas dengan komentar tersebut menunjukkan saudara ada sesuatu hal yang kurang nyaman ya apalagi Bang Farhat itu kan ketua tim kami ketika menyampaikan suatu komentar dengan dengan emotion ketawa dan nangis gitu kan ya saya juga kurang sependapat lah. Jadi jadilah sosok Bang Denny Sumargo yang memang yang saya kenal. Beliau seorang yang baik hati, penolong dan mencintai kedamaian. Yang terakhir ya, seandainya bahwa pernyataan itu adalah yang disampaikan oleh Denny Sumargo kepada ketua tim kami Farhat Abbas dengan bahasa yang menjasman yang tidak nyaman gitu kan. Saya mendesak untuk Denny Sumargo meminta maaf kepada Farhat Abbas. Ya, saya secara pribadi mendesak beliau untuk meminta maaf. Karena apa? Karena itu perasa yang memang menjasmen ya. Perasa yang tidak nyaman dilihat karena itu akan terbaca oleh publik ya bahwa Denny Sumargo adalah orang yang berkomentar kurang nyaman yang dilihat sehingga menimbulkan kurang elok sehingga menimbulkan suatu asumsi Bang Farhat Abbas itu mudah diece. Bang Farhat itu adalah mudah
dihina kan begitu. Mudah dieceh. Bang Nah. Farhat itu adalah mudah Nah, ini ada komentar dari Denny langsung ya, Denny Sumargo tuh langsung centang biru. Nah, jadi gini Bang, nggak jadi deh. Nah, lo Bang Desu langsung ini yang komen katanya gitu loh guys ya. Setelah dia bikin VT yang barusan, ada VT barusan. Nah, ini ada yang komen nih langsung dari Kang Denny-nya, Denny Sumargo langsung yang Kak Densunya ya. Menurut Kang gimana nih? Nah, ini ada video yang lain kita lihat. Pasien dapat klien, dapat uang bisnis. Farhat senang didukung John kembali ke uang Agus katanya gitu guys, asik. Akhirnya ada dukungannya dari John. Nah dia pikir mencari muka, John ini pendukung Nopi, makanya diseranglah Agus. Padahal John sudah klarifikasi, John tidak mendukung Nopi. Justru berkali-kali dia mengatakan supaya Nopi mengembalikan uangnya Agus. Selesai kan? Ini kan persoalan kecil. Datang itu pengacara yang so tahu yang grupnya Nopi itu mengatakan, ini uang walaupun dipakai nanti dibagi buat yang membutuhkan itu buat Agus. Dan dia yakin perkara ini nggak lantas ngapain seorang lawyer yakin tidak akan jalan, ya? Terus lu meyakinin supaya Nopi tetap menguasai uang itu, silakan. Emang kalau ada apa-apa di penjara lo yang dipersulit, yang sidang lo yang ditersangka, lo enggak kan? Nah, gitu. Saya tahu kenapa dia ngomong seperti itu, supaya wah senang tetap dipakai, gitu kan? Bicaranya baik-baik sama klien. Kalau dia salah, melanggar haknya orang, kembalikan. Jangan disimpan-simpan, ngaku donatur. Donatur di mana bukti pembayarannya? Ya, yang jelas fasilitas baik makan itu ditanggung oleh pakai biaya itu ada buktinya kata Agus. Masalah mereka membantai itu urusan belakang, yang penting yang ngomong itu Agus. Saya dianggap di grup katanya juru bicaranya Bang John, Opon ya. Bahkan dia sebut yang ikut Bang John itu ada di sampah, nanti dia nggak dapat apa-apa. Ada chatnya. Habis itu saya dikeluarin ya. Tidak ubahnya hari ini pun dengan RD Lau pun sudah dikeluarkan. Dan itu cara-cara orang yang otoriter. Intinya tim Farhat Abbas rungkan ya, kongsi pecah seperti itu. Bang, berarti bisa dikatakan Abang dan Abang J ini, Bang John Live sudah berikan Agus apartemen. ini orang baik banget. Beliau sampaikan ke saya, Bang John harus ketemu Agus, ya, karena kondisinya Agus ini Pura-pura baik, pura-pura memelas. Bang J ya, yang disampaikan ke saya cukup memprihatinkan. Dia tempat tinggal aja tuh nggak ada Bang. Dia ini orang asli dari Aceh. Di sini dia yang saya dengar dari Bang J numpang di rumahnya salah seseorang yang Wawa apa siapa itu saya di situ. Saya langsung tergerak hati saya. Saya punya apartemen kosong nganggur di daerah Tangerang. Saya bilang, Bang J, ya udah kita atur arrange. Saya mau kasih apartemen itu nilainya sekitar 200-300 juta tipe studio saya gitu. Nah, cuman belakangan ya banyak masukan juga gitu kan. Akhirnya saya pending dulu. Ya, saya pending dulu karena saya dapat info pertama kan dari Bang J. Bang J menyarankan nanti dulu Bang John. Ya sudah, saya ikut arahan Bang J. Apa ya? Karena kan saya dapat info, jadi harus dipahami nih ya. Saya dapat info dari orang A. Saya punya niat ngomong ke orang A. Nah, terus setelah saya verifikasi lagi, saya tanyakan gimana? Nanti dulu Bang, pending dulu. Saya kan bisa apa? Podcast si Agus terbaru di salah satu stasiun TV, Cok. Kita dengerin dulu ini statement. Dan saya bilang, lu pengejar-pengejar lawan orang masuk sana semua, Farhat bukan. Lalu kita dengerin ini statementnya si Agus. Setelah dapat uang gede, kok langsung dia ke status beginilah, istri saya seperti inilah, terus dia pasang status uang buat bayar utang. Anjir, jadi berasa dia itu dibelain. Sebenarnya dari semua ini yang diuntungkan itu Agus dapat apa sih? Kalau ke pengadilan juga pasti dia kalah, anjir. Tobat Agus, tobat Agus, tobat. Ampun dah. Bener ya, udah kena musibah gitu bukannya introspeksi diri. Beda dengan Mas Faisal yang ketika terkena musibah seperti itu, dia berusaha memperbaiki diri, muhasabah diri, kenapa dia seperti itu, nah ini gitu ya guys ya. Dan ini nggak tahu nih, emang mulutnya keriting, namanya juga Botita itu kelakuannya seperti itu guys. Kita lihat lagi berita selanjutnya. Nanti lah, tunggulah, saya akan bikin sesuatu Asik. yang luar biasa, yang pastinya di bidang hukum untuk ngebantu masyarakat banyak gitu. Dan Bang Jainuddin serta Bang Erdilo ini akan saya jadikan tim inti. Asik. Coba menurut Om John, mungkin Agus sudah dapat tempatan Agus rezeki. Ngapain? Anda mau tolong orang yang mau ditolong, ngapain? Dari kemarin kasusnya si
Peggy juga gini guys, tapi emang si Peggy juga aku dulu sempat pengen ini, tapi dia menolak ya waktu kasusnya si Peggy. Ya sudahlah. Nah, kita lanjut lagi. Dia memperlakukan saya kayak gitu terus. Bayangin Mbak Dewi di posisi Agus, gimana perasaan? Gus, denger baik-baik Gus ya. Lu bisa ngomong kayak gitu sama si Dewi Persik, Gus. Lu bisa bayangin nggak perasaan Aji yang lu tegur? Bener. Apakah dia diam aja? Bener. Jadi kalau misalkan lu kayak gini sekarang, ya coba lu pikir lagi. Jangan lu menyalahkan orang. Lu coba introspeksi diri lu. Lu udah dikasih musibah, bukannya introspeksi diri, malah nggak tahu diri. Capek banget gua anjing liat drama lo dari kemarin. Ini ya udahlah. Itu juga si Farhad Abbas ngapain ngomong mulu, yang ditanya siapa, yang jawab siapa. Benar. Udah kalau kata gue mah jangan terlalu banyak omong Farhad Abbas. Bukan lu yang lagi ditanya. Hai guys, apa kabar? Video ini saya tujukan untuk Novi. Jadi ini sifatnya menghimbau ya Novi ya. Karena saya melihat ini kasus Agus dan Novi ini udah sangat gaduh banget seluruh Indonesia. Prinsipnya yang pertama, Novi, saya perlu memberikan sedikit pandangan. Ini boleh diterima, boleh enggak. Jadi apa yang saya sampaikan ini yang pertama, dari awal penggalangan dana untuk Agus ini menurut pendapat saya pribadi sudah ada kesalahan menurut saya ya. Karena harusnya penggalang dana itu harus melalui sebuah lembaga yayasan yang berizin. Menurut hemat saya itu nggak boleh, harusnya masuk ke rekening pribadi. Tapi ya sudah terlanjur. Ini letak masalahnya adalah ketika dana ini sudah masuk ke Agus, ini memang sebetulnya haknya Agus mau dipergunakan untuk apapun. Ini pandangan saya. Dan saya kira masyarakat yang menyumbang Agus ini selama ini ikhlas. Ya namanya nyumbang harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak usah nyumbang. Oke, letak masalahnya adalah ketika dana ini dikembalikan lagi ke yayasannya Novi. Karena memang awalnya ini masuknya ke rekening pribadi Agus. Ini contoh analoginya. Analoginya adalah kamu sumbang ke kotak masjid. Terus abis kamu sumbang, kamu gelisah sendiri. Wah nanti uang ini dipakai buat apa? Jangan-jangan nanti disalahgunakan. Jangan-jangan nanti dipakai sama pengurus masjid untuk hal-hal yang tidak baik. Saya congkel lagi kotak masjidnya, saya ambil lagi sumbangan saya. Menurut saya analoginya seperti ini. So, saran saya buat Novi, lebih baik dana yang ada di yayasan Novi ini dikembalikan lagi ke Agus. Karena memang ini haknya Agus. Mau dananya mau dipakai apapun, bodo amat. Ini sebetulnya bukan urusan Novi lagi. Nah, tinggal, tapi saat penyerahan dana, pengembalian ke rekening Agus ini, mesti ada dari pihak-pihak terkait. Misalkan Dinas Sosial, atau dari Kementerian Sosial, ikut menyaksikan, dan nantinya dari Dinas Sosial inilah yang punya kewajiban untuk mengawasi penggunaan dana tersebut. Ini saya kira solusi ya, supaya apa? Everybody bisa melanjutkan kehidupan lebih lanjut lagi. Karena saya bilang Novi ini sebetulnya punya tujuan baik, niat yang mulia. Ya, Novi ini orang baik, saya tahu, saya percaya. Agus pun juga memang orang yang butuh bantuan. Jadi saya kira ada baiknya untuk semuanya menurunkan ego, meredakan emosi, bertabayun, ketemu Agus dan Novi. Syukur-syukur saran saya bisa diterima untuk dana dikembalikan. Dan nanti Agus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut, saya kira dari pihak Dinas Sosial atau Kementerian Sosial. Ini pandangan saya teman-teman ya. Jangan jadi pro kontra lagi, jangan jadi perdebatan lagi. Karena saya cuman kepingin melihat dunia media sosial kita ini sejuk lagi, damai lagi, adem. Biar bagaimanapun kita semua saudara, satu bangsa, gak usah ribut-ribut, dilihat sama orang-orang juga kurang baik gitu ya. Ini pun juga pastinya akan ada dampak negatifnya. Mungkin orang yang mau menyumbang jadi ragu-ragu, wah nanti jangan-jangan dananya dipakai buat ini. Orang yang menerima, yayasan-yayasan menerima sumbangan juga jadi khawatir dan lain-lain gitu. Jadi biar ini nggak makin liar kemana-mana, saya kira opsi tabayun seperti itu, untuk dananya dikembalikan itu ke rekening Agus, dan nanti dari Dinas Sosial untuk mengawasi itu saya kira akan sangat baik. Intinya buat Agus, tetap semangat, jangan berkecil hati. Saya tahu kondisi kamu juga pasti depresi, pasti sedih, pandangan atau penglihatannya hilang. Tapi tetap semangat, insya Allah apa yang terjadi dalam hidup kita itu ada campur tangan Allah, dan insya Allah ada hal baik pasti. Ya, jadi Allah itu nggak akan merencanakan yang jahat untuk kita, asal kita percaya dan jangan ngatur Allah. Untuk Novi, saya terus buat Novi,
Saya kira Tenovi orang yang sangat tulus, sangat baik, dan mungkin bisa mendengar apa yang saya sarankan ini demi kebaikan bersama. Dan saya sangat yakin kalau dana itu sudah dikembalikan, Agus dan Tenovi bisa berjabat tangan, laporan-laporan polisi itu pun juga harusnya dicabut sih menurut saya. Karena sudah tidak ada masalah lagi kan. Buat teman-teman semuanya, sehat-sehat buat kalian semua, masyarakat Indonesia. Tetap semangat menjalani hidup, jangan pernah menyerah, jangan pernah berkecil hati, karena hidup harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh konsisten ya. Salam hormat dari John LBF buat kalian semua. Salam sejuk, salam perdamaian, salam toleransi, saling menghormati, dan salam saling merendahkan ego. Nah, menurut kalian gimana nih setelah melihat berita bahwasanya John LBF sekarang menyerang Tenovi ini ya, dan mendukung Farhad Abbas untuk mengembalikan uang donasi ke Agus? Kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya seperti biasa, dan terima kasih sudah ada, dan jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. See you guys.